Az-zakatu bima'na lugatan wa syar'an. Ya. Apa itu zakat secara bahasa dan secara syar'i? Ya. Maka di setiap ilmu, ya, itu kita mesti bisa menghubungkan dan membedakan makna lugatan dan makna syar'an atau makna istilahan. Itu harus bisa. Ada hubungannya dan ada perbedaan. Kalau ini tidak diketahui dengan baik, itu bisa kita tertipu, ya, tertipu. Misalkan, ya, salat, salat, secara lugatan artinya apa? Ad-du'a. Salat itu secara bahasa artinya doa. Kalau kita hanya mengartikan salat secara bahasa doa, nanti akan muncul dan sudah muncul, ya, orang-orang yang tidak mau sholat karena bagi dia sholat itu yang penting adalah doa saja. Berarti saya sudah sholat karena saya sudah berdoa. Itu. Nah, jadi kalau makna logohnya ini ditarik ke istilah atau ke syar'i, itu jadi sesat nanti. Tetapi dengan mengetahui makna lugatan, kita bisa memahami bahwa sholat sebagai rangkaian ibadah khusus, ya, yang terdiri dari perkataan dan perbuatan, itu memiliki esensi utamanya, yaitu berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah. Ya, tidak mungkin orang sholat tapi kosong, tidak bermunajat, tidak berdoa kepada Allah. Nah, kalau zakat, kemarin secara bahasa dia adalah an-nama, artinya tumbuh. Yang nama yang kalau secara syar'i ismun limalin makhsus yu'khadu min malin makhsus yusrafu li ta'ifatin makhsusah. Ya, sebuah nama untuk sebuah harta yang diambil dari harta tertentu yang dibagikan kepada orang-orang tertentu juga. Nah, ini yang disebut zakat secara syar'i. Nah, kalau secara bahasa dia yang tumbuh. Tapi dengan mengetahui secara bahasa, kita tahu bahwa zakat itu bisa menumbuhkan harta, ya, menumbuhkan harta. Makanya di hadis misalkan, ya, ma naqasat shadaqatun min malin, ya, sedekah yang dikeluarkan itu tidak pernah akan mengurangi harta, justru akan menambah harta. Jadi tumbuh dengan zakat itu, tumbuh dengan sedekah itu, hartanya tumbuh, justru diberkahi Allah. Di dalam Al-Quran juga, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala membinasakan riba dan wa yurbi as-sadaqat, dan meribakan sedekah. Nah, apa itu meribakan sedekah itu? Menumbuhkan sedekah. Jadi riba pun secara bahasa dia tumbuh. Karena orang meyakini kalau dia melakukan riba, harta dia aman, pokok hartanya, tetapi dia tetap mendapatkan keuntungan. Tumbuh. Keyakinan manusianya tumbuh. Tetapi hukum Allah Ta'ala yamhaq, ya, yamhaqullahu riba. Allah Ta'ala membinasakan riba, justru yang ditumbuhkan itu adalah as-sadaqah, termasuk az-zakat. Dan zakat itu adalah as-sadaqah al-wajibah. Di dalam hadis ada lagi, ya, pada hadis sadaqah itu was-sadaqatu burhan. Sadaqah termasuk zakat dalam itu adalah
burhan, bukti nyata atas apa? Atas keimanan kita. Maka ya tidak harus nunggu kaya dulu untuk sedekah. Afdhalus sadaqati juhdul mujih. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah dari orang yang memang tidak punya, tapi dia berusaha untuk memberikan sedekah, apalagi di bulan Ramadan. Baik, Iwa, kita melanjutkan. Ya, kemarin kita membahas tentang syurut, ya. Syara itu wujubi zakatil mawashi, syarat-syarat zakat hewan ternak. Nah, sekarang masuk di zakat barang berharga. Siapa yang baca, silakan. Silakan. Wa ammal asmanu fasyai'an. Siapa? Ayo, nama Cahya Ikra. Nisabuhuma wal milkuta. Baik. Wa ammal asma ini samin, udah ya kemarin dosen ya? Belum ya? Samin itu berharga. Samin, ya. Samin, sesuatu barang-barang yang berharga. Maka yang dimaksud dengan barang berharga yang ada wajib zakatnya itu hanya dua, fasyai'ani, ad-dhahabu wal fiddah, yaitu emas dan perak. Jadi barang berharga lainnya tidak ada zakatnya. Misalkan antum punya berlian, ya, berlian, punya mutiara lagi, nah itu tidak ada zakatnya, ya, kecuali dia masuk ke dalam urud at-tijarah, ya, memang niatnya itu memang untuk didagangkan. Ya, kalau cuma nyimpen berarti enggak, ya. Dia bukan al-athman yang wajib dizakat. Madruba ini karena aula, baik emas dan peraknya itu sudah disepung, sudah dibentuk jadi kalung, jadi cincin, jadi anting, jadi apa lagi? Jadi logam mulia atau tidak, emasnya itu nemu tapi bulat aja gitu ya, nggak jelas bentuknya, tetap ya. Kemudian wasayati nisabuhuma, nisabnya akan dijelaskan kemudian. Wasyara itu wujub zakat fiha, adapun syarat kapan wajib zakat barang berharga ini, yang pertama ada 5 ya. Yang pertama Islam, ya, ayyakuna huwa muslim. Yang kedua an yakuna hurra au hurriyah, orang itu adalah orang merdeka, bukan hamba sahaya. Yang ketiga al-milku tam, apa? Kepemilikan yang sempurna. Ya, kemarin sudah jelaskan, bisa jadi dia sudah beli emas, ya, tetapi emasnya belum dia pegang, belum qabd, berarti belum dimiliki secara sempurna. Ini sudah menyalahi. Yang pertama dia menyalahi jual beli emas secara hutang, ya, sudah salah di sini. Tapi ya tetap itu dianggap sebagai belum milkut tam, belum qabd emasnya, belum dipegang oleh dia. Kemudian yang keempat an-nisab, sudah mencapai nisab. Berapa nisabnya ya? Berapa? Nanti di sini belum dijelaskan ya. Wal haul, dan
sudah genap 1 tahun. Baik. Wa sayati bayan dzalika, nanti penjelasannya akan dijelaskan di sini. Lanjut baca. Wa amma zuru'u, silakan. Ada yang baca? Di sini kanan ini baca. Silakan. Wa amma zuru'u, ma la yaqtatu jazakallahu khairan. Zuru', zakat zuru' atau zakat pertanian. Zar'un zuru'un. Wa aradal musannif biha al-muqtar. Jadi yang dimaksud dengan pertanian ini adalah pertanian yang menjadi bahan pokok makanan yang bisa disimpan, ya, al-muqtar. Jadi tidak semua pertanian itu ada zakatnya. Dia hanya khusus untuk tumbuh-tumbuhan yang hasil panen yang bisa dijadikan makanan pokok. Min hintotin, hinto itu artinya gandum, ya, gandum makanan pokok, ya, pokok gandum. Kemudian syair ini juga masih sejenis gandum, cuma nanti beda aja, ya. Kalau gandum mungkin lebih pendek itunya, gabahnya kalau padi itu, ya. Nah, terus kalau syair itu lebih panjang, dan masih gandum juga sebenarnya, atau disebut dengan barley, ya. Kemudian adas, itu kacang adas. Kemudian aruz itu artinya beras, ya, aruz. Wa kadza ma yaqtatu ihtiyaran, demikian pula yang dijadikan makanan pokok tapi tidak selalu, ya, yaitu dzurrah, yaitu jagung, jagung. Wa hims, ya. Hims ini kacang Arab. Ya, kacang Arab itu warna merah gitu kacangnya. Fatajibu zakatu fiha bisalasati syara'id, maka wajib zakat padanya dengan 3 syarat. Jadi dari sini kita paham bahwa, ya, misalkan kalau antum punya nanam sawi, nanam kangkung, nanam apalagi sayuran, ya, sayuran itu tidak ada zakatnya, tapi dia nanti masuk, kalau tujuannya dagang, masuk ke urut tijarah, yang ngikutin emas nanti, ya, 85 gram emas. Kalau kangkung sebanyak 85 gram emas, kan sebanyak apa itu kangkungnya, ya? Jauh, kayaknya nggak mungkin gitu. Nah, syaratnya itu yang pertama, mimma yazra'uhul adami au yastanbituhul adami al-insan, yaitu memang ditanam oleh manusia, ya. Memang manusia itu niat menanamnya, gitu, ya. Fa in nabata bi nafsihi au bihamli ma'in au hawa'in fala zakata fihi. Nah, kalau dia itu tumbuh, antum punya kebun,
udah lama ditinggalin, tiba-tiba tumbuh apa padi gitu bagus gitu kan, karena dibawa oleh apa, oleh angin gitu bijinya. Gitu. Mungkin kan? Mungkin gitu. Ya mungkin. Nah itu fala zakat, tidak ada zakat. Wa ayyakuna hutan muddakharan. Syarat yang kedua, ya, dia adalah makanan pokok yang bisa disimpan. Muddakhar. Beras kan bisa disimpan, dia nggak busuk, itu kan bisa disimpan. Gandum juga demikian. Wasabaqa qariban bayanu muqtad wa haraja bil qut ma la yaqtad, sehingga dengan demikian yang bukan makanan pokok maka tidak ada zakatnya, seperti al-abzar. Al-abzar itu maksudnya adalah bumbu, ya, bumbu-bumbuan, misalkan bumbu-bumbuan yang bisa disimpan itu seperti lada, ya. Lada, kemiri, bisa disimpan kan, awet kan dia. Tapi makan lada doang bisa nggak? Nggak mungkin kan, makan lada doang, gitu. Makan merica doang nggak mungkin, makan kemiri doang nggak mungkin. Jadi dia kalaupun ada zakatnya nanti masuk ke at-tijarah. Kemudian wa ayyakuna nisaban wa huwa khamsatu awsukin baqishu 'alaiha. Dan dia mencapai nisab yaitu 5 wasaknya. Ini gaya penulisan zaman dulu ya. Yang zakatul mawasi dan zakatul asnam tidak disebutkan nisabnya. Yang ini, yang zuhur langsung disebutkan nisabnya, yaitu 5 wasak. 5 wasak itu sekitar 612 kg. La kishro alaiha, sudah tidak ada apa namanya kulitnya, sudah digiling, ya, sudah tidak ada kulitnya. Nah itu nisabnya itu 612 kilogram. Apa? Dari giling. Ya. Kemudian silakan dibaca. Wa amma timaru. Ayo. Siapa yang berani baca? Misal 3, 3. Ya. Siapa antum namanya? Rafil. Nah, betul. Wa amma simaru. Zakatu karomi. Wazabib. Lanjut. Wa amma bisyara'iti sabiqan ligar diribhi. Kemudian selanjutnya zakat buah-buahan. Wa amma thimaru fatajibu zakatu fi syai'aini, hanya ada 2 yang wajib zakat, yaitu samratun nakhli wa samratul karam. Kurma dan karam. Apa itu karam? Apa?
anggur. Anggur itu bahasa Arabnya inab. Tapi orang Arab sering menyebutnya karom, artinya mulia, dermawan, karim. Ya, kenapa? Karena orang Arab itu ya dulu itu mereka kalau lagi mabuk itu dermawan. Ya, dia mabuk sambil motong unta, motong sapi, bagi-bagi gitu. Maka disebutlah apa anggur ini sebagai karom, ya. Karom. Nah, yang dimaksud dengan dua buah-buahan ini adalah wal muradu bihataini tamrataini at-tamaru wan wazabib, yaitu kurma kering dan zabib dan kismis. Tahu kismis? Nah, kismis itu anggur yang dikeringkan. Jadilah kismis. Jadi intinya dua buah ini juga mirip dengan zuro, dengan pertanian ya. Dua-duanya menjadi makanan pokok manusia. Baik itu at-tamar ya, kurma yang sudah kering yang biasa untuk buka puasa itu namanya tamar. Kalau kurma yang mengkel, yang rutab itu ya rutab, bukan tamar. Tapi yang wajib itu adalah at-tamar. Kurma yang sudah dikeringkan, yang kemudian disimpan, bisa jadi makanan, juga zabib, ya, kismis. Wasyaro itu wujud zakat fiha, syarat wajib zakatnya sama ya dengan sebelumnya, tapi ini hanya 4: al-Islam, al-Huriyah, al-Milkutam, wan nisab. Dan nisab. Kalau tadi di zakat pertanian mimma yazra'uhu al-adami, harus ditanam manusia. Kalau yang buah-buahan tidak harus manusia yang nanam. Ada pohon anggur tumbuh di kebun kita, berbuah banyak, maka saat panen ya kita harus mengeluarkan zakatnya. Beda tadi dengan zakat pertanian. Famata intafa syaratun min dzalika pada wujud. Satu saja syaratnya tidak terpenuhi maka tidak wajib zakat. Wa amma urudut tijarah, adapun barang-barang dagangan ya, ini urudut tijarah, ini bisa masuk mana saja nih nantinya ya. Fatajibu zakatu fiha bisyara'itil madhkurah sabiqan fil athman. Syarat-syarat zakat barang perdagangan ini sama dengan syarat-syarat yang ada pada pembahasan zakat barang berharga, yaitu emas dan perak. Jadi nisabnya semuanya dia harus haul, harus milkutan, itu sama dengan zakat emas dan perak. Ya. Jadi kalau zakat emas dan perak itu nisabnya 85 gram emas, ya. Ya, kalau dagang kan ditaksir berapa sih harga barang dagangannya ini ya, dengan uang ya. Dikonversikan ke uang, dikonversikan ke emas, nanti dihitung. Kalau sudah sampai di nisab maka dia wajib membayarkan zakat. Tapi ingat ya, zakat kalau di sini kan ketat sekali ya, maksudnya zakat itu baru wajib kalau sudah mencukupi syarat-syaratnya. Artinya kalau syaratnya tidak tercapai maka tidak wajib zakat. Ya. Tetapi bukan berarti antum nggak sedekah ya, sedekah ya. Ya, sedekah tatawwu, mustahab, sedekah sunnah. Tidak harus nunggu wajib zakat. Tetapi kalau ketika sudah sampai kepada syarat-syarat zakat terpenuhi, maka kalau tidak menunaikan zakat, ya dosa. Sama aja tidak melaksanakan sholat, ya kan? Nah, makanya
pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, banyak orang yang menolak bayar zakat. Mau diperangi, kata Abu Bakar, la ufariqu man farraqa baina salat wa zakat. Aku tidak akan membedakan orang yang mau beda-bedakan antara salat dan zakat. Baik, faslun wa awwalu nisabil ibili khamsun. Ada yang mau baca lagi? Baik, antum catat, antum kasih ini aja, kasih apa aja. Wa awwalu nisabil ibili khamsun wa fiha syat. Dan awal nisabnya unta ini 5 dan zakatnya adalah 1 ekor kambing. Ya, punya unta 5 sudah nisab, maka zakatnya itu 1 ekor kambing, bukan 1 ekor unta. 1 ekor kambing, nanti nyari kambing dia untuk bayar zakatnya. Ini walaupun di kita ada unta ya nggak apa-apa, kita pelajari. Siapa tahu punya unta kan, jadi pengusaha unta di Australia sana kan, banyak unta di sana di Australia ya. Punya 5 sudah nisab, maka zakatnya 1 ekor kambing. Kambingnya yang kayak gimana? Yang pertama, jad'atu dha'nin laha sanatun wa dakhalat fitaniya au thaniyatu ma'zin laha sanatani wa dakhalat fitsalitsah. Yaitu jad'ah, yaitu domba kudus gembel ya, gembel ya. Biasanya lebih besar kudus gembel daripada kambing kacang ini ya. Nah itu syaratnya dia itu sudah usia 1 tahun menginjak ke tahun kedua. Ya, jad'ah itu ya, sana dan kalau di sana. Atau ternyata nggak dapat dombanya, kan dapatnya kambing. Ma'az, bahasa Arab ma'az ya. Apa itu tadi? Laha sanatani wa dakhalat fisalisah, yang sudah 2 tahun menginjak tahun ketiga. Jadi kalau kambingnya gitu ya, kalau kambing domba itu apa, jad'ah 1 tahun. Kalau ma'az yang kacang itu 2 tahun menginjak kambing. Wa fi 'ashrin satani, kalau 10 unta maka zakatnya 2 ekor kambing. Wa fi 15 salatu syah, kalau 15 3 kambing, salatu syahin. Wa fi 'ashrina 4 syahin, kalau 24 ekor kambing. Wa fi 25 bintu mukhadin minal ibil. Nah, itu kalau kosakata baru ya. Nah, kalau untanya sudah sampai 25, maka zakatnya bukan kambing lagi. Zakatnya harus unta yang disebut dengan bintu makhor. Bintu makhor. Apa itu bintu makhor? Bintu, kan anaknya, bintu. Ternyata bintu makhor itu artinya unta. Yaitu unta situn wasalasina bintu makhot minal ibil. Nanti di bawah ada penjelasannya, itu bintu makhot. Kemudian wa fi sittin wa salasina, kalau sudah sampai 36 maka zakatnya adalah bintu labun. Ini unta juga, namanya bintu labun. Wa fi sittin wa arba'ina, kalau sudah sampai 46 hikkoh, unta hikkoh namanya. Tadi ada bintu makhot, bintu labun, hikkoh. Wa fi ihda wa sittina, ke-61 jad'ah ya, jad'atu minal ibil ya. Wa fi sittin wa sab'ina, dan 76 binta labun, 2 ekor bintu labun. Binta panjang kan, ada 2 binta labun, 2 ekor bintu labun. Antum banyak yang nggak kitabnya ya. Kemudian wa fi ihda wa tis'ina, 91 hikmatani, 2 ekor hikmah.
Wa fi mi'atin wa ihda wa isyrina salasu banati labun. 121 tiga ekor bintu labun. Ilal akhir dhahirun ghaniyun 'ani syarhi wa bintul makhad laha sanad sama wa dakhalat fi saniyah. Unta bintul makhad itu adalah unta yang 1 tahun masuk ke tahun kedua. Wa bintul labun laha sanadani wa dakhalat fi salisah. Bintul labun itu unta yang usianya sudah 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Bintul labun ya. Kemudian wal hiqqah salasu sinina wa dakhalat fi rabi'ah. Unta yang sudah 3 tahun masuk ke 4, itu namanya hiqqah. Wa fi rabi'ah dan wal jad'atu laha arba'as ini wa dakhalat fi khamis. Sedangkan jad'ah adalah unta 4 tahun masuk tahun ke. Tahu ya jelas itu ya. Bintu makhad, bintu labun, hiqqah, jad'ah. Tsumma fi kulli arba'ina bintu labun wa fi kulli khamsina hiqqah. Singkat aja begitu ya. Setiap nambah 40 bintu labun, setiap nambah 50 hiqqah. Faslun wa awwalu nisabil baqari salasun. Dan awal nisabnya baqar apa? Sapi ya. Sapi dan kerbau ya, sapi dan kerbau itu 30. Nah, kalau Anda sudah punya 30 ekor sapi itu wajib mengeluarkan zakat. Apa zakatnya? Tabi' ya. Yajibu fiha wa fiha nisab tabi' ibnu sanatin wa dakhala fi tsaniyah. Maka dia wajib mengeluarkan sapi tabi. Sapi tabi itu adalah sapi yang usia 1 tahun masuk tahun kedua. Kenapa dia disebut tabi? Tabi itu kan artinya mengikuti. Wa sumiya bidzalika li tabi'i ummihi fil mar'ah. Karena unta setahun itu masih ngikut-ngikutin induknya, maka disebut dia sebagai tabi'. Walau akhraja tabi'atan as'ab bi tariqil aula. Tabi itu kan unta jantan, sapi jantan, sedangkan tabi'ah sapi betina yang 1 tahun. Maka kalau mau mengurus sapi betina juga tidak apa. Bi tariqil aula, bahkan itu lebih utama. Wa yajibu fi arba'ina musinnah. Kalau untanya 40, maka zakatnya 1 ekor musinnah. Bukan unta, sapi ya. Musinnah adalah sapi 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Ya. Musinnah. Summiyat bidzalika litakamuli asnaniha. Musinnah itu asal katanya dari kata sin. Apa artinya sin? Sin. Gigi. Bisa juga artinya tahun, ya, sin, sana. Kam sin loka. Artinya apa? Kamu berapa tahun usianya? Kam sin loka. Kalau nanya kam sin laka, berapa gigi? Kamu kam sin laka. Bisa juga sih kam sin loka berapa gigi, bisa juga. Bisa gigi, tapi maksudnya adalah umur bisa. Karena gigi itu kan tanda umur kan, dan satu-satunya anggota tubuh yang nggak bisa beregenerasi. Ya. Kalau sudah ompong nggak bisa ganti lagi kan. Beda dengan kuku dipotong tumbuh lagi, rambut dipotong tumbuh lagi. Kalau gigi, kalau sudah ompong, ya ditambah, nggak bisa tumbuh lagi. Makanya harus menjaga kesehatan gigi. Seganteng-gantengnya antum kalau giginya ompong hilang, gantengnya juga, ya. Gak wajib menjaga kesehatan gigi. Maka sapi yang 2 tahun ini dia biasanya giginya sudah takamul, sudah
sudah sempurna. Nah, kalau walau ahroja an arba'ina tadi, ini kalau 40 dia mengeluarkan 2 ekor sapi tadi, tidak apa-apa juga. Ajza'a ala sahih. Wala hada abadan fakis. Nah, kemudian berdasarkan hitungan ini, fakis. Nah, kis itu artinya qasa ya qisu. Kias. Hitunglah. Jadi gampang kalau sapi ya. 30 40. 30 sapi, 40 musinna. 70 satu musinna, satu sapi. Nah, gitu ya. Kalau sapi yang syarat-syaratnya apa tadi ya, sebelumnya udah jelasin syaratnya ya. Dia dikembalikan di tempat umum, bukan dipakan. Kalau sekarang nggak ada sapi dipakan, maka kalau dipakan jadi urut tijarah. Tapi kalau di Indonesia Timur kan masih dilepas sapi itu. Kalau Jawa nggak ada yang dilepas, kayaknya nggak ada. Tapi nggak tahu kalau di Jawa Timur kayaknya masih ada. Yang di gunung-gunung masih ada. Tapi tidak banyak mungkin semuanya. Tapi fasdor wa awwalu nisabil ghanami arba'una. Sedangkan nisabnya ghanam atau kambing itu 40 arba'un. Kalau sudah punya 40 ekor kambing, maka dia wajib menunaikan zakat syatu jad'ah min ad-dhani al-thaniyatu min al-ma'z. Yaitu dia mengeluarkan jad'atu min ad-dhani kambing 1 tahun, kambing kudus gembel, kambing domba garut gede-gede dia, setahun, yang usia setahun, atau ma'az, kambing kacang yang usianya 2 tahun jalan ketiga. Itu misalnya 40. Wa fi mi'atin wa idza wa ishrina syatani. Kalau dombanya atau kambingnya sudah sampai 121 baru jauh sekali ya. 40 ke 121. Wa wahidatun wa salasina wa kimi'atain wa wahidatun wa salasusi wa wahidatun salasu syari. Kalau sudah sampai 201, 3 ekor kambing. Wa fi arba'imiatin arba. Kalau sudah sampai 400, 4 ekor kambing. Semua fi kulli mi'asan, setiap 100 ini 1 ekor kambing. Ini sebenarnya susah merealisasikannya. Siapa yang punya kambing sebanyak itu ya? Makanya kambing itu kalau bisa pada punya kambing semua di kampung. Ya, biar bisa biar kaya ya. Nah, kalau niatnya urut tijarah, ya dia kena zakat urut tijarah. Ya, sudah jam 11 ya. Saling kembali di pertemuan selanjutnya. Jadi ini dasar tentang ilmu zakat. Ilmu zakat ini ilmu yang terus berkembang ya, dan prakteknya juga dengan kondisi-kondisi perubahan ekonomi yang luar biasa saat ini juga terus berkembang ya. Harus punya keahlian menghitung zakat, keahlian apakah benda ini masuk zakat atau bukan. Tapi sebelum masuk ke zakat kontemporernya, kita harus tahu dulu zakat klasik bagaimana dulu cara penghitungan zakat pada awalnya seperti apa. Wallahu ta'ala a'lam dengan ini semuanya. Mohon maaf dari saudara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.